Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah News Pagi selengkapnya. Dari informasi kedapatan berselingkuh di dalam rumah bersama pria selingkuhannya, seorang IRT di Goa, Sulawesi Selatan ini digerebek warga pemirsa. Ironisnya pemirsa, IRT tersebut diduga nekat berselingkuh saat sang suami sedang menjalani masa penahanan di lapas narkotika kelas 2A Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Di sini tinggal sama siapa? Sama kakakku, tapi kan dia acara Kika. Ibu ada keluarga? Iya. Suami? Ada. Di mana suaminya? MI, ibu rumah tangga, dan R, pria selingkuhannya digerebek warga di rumah MI di perumahan Batara Mawang, Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah warga mengetahui MI berulang kali memasukkan pria ke rumahnya. Ironisnya, MI diduga berselingkuh saat suaminya tengah ditahan di lapas narkotika kelas 2A, Sungguh Minasa, Goa. Pasangan selingkuh ini digerebek setelah beberapa kali terlihat berduaan di dalam kamar tanpa busana. Dari warga bahwa di perumahan Bumi Batara Mawang ditemukan sepasang lelaki dan perempuan yang diduga selingkuh. Lelaki ini mendatangi rumah perempuan Rinawati S dan lelaki bernama inisial R, di mana suami dari perempuan ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bolangi, Goa. Menghindari aksi main hakim warga, pasangan selingkuh ini digiring ke Mapolsek Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainis melaporkan. Pemirsa, pihak Korem 061 Surya Kencana memberi penjelasan terkait dengan kronologi truk TNI yang menyerempet mobil milik warga di kawasan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Penjelasan tersebut menyusul viralnya rekaman video pengemudi truk TNI cekcok dengan wanita pengendara mobil. Nama lengkap, tidak nama lengkap. Kok nggak mau sih nama lengkap? Nama lengkap dong. Kamu pikir saya bukan nyawa, kamu tabrak mobil saya? Dari rekaman video viral terdengar suara seorang wanita yang terlibat cekcok dengan pengemudi truk TNI. Wanita tersebut emosi lantaran mobilnya terserempet truk TNI hingga mengalami kerusakan. Atas kejadian pada hari Jumat lalu tersebut, pihak Korem 061 Surya Kencana memberikan penjelasan truk TNI sedang membawa pasukan untuk melakukan pengamanan VVIP. Saat melintas di tanjakan Sukamakmur, ada mobil dari arah berlawanan. Namun mobil memaksa masuk walau kondisi jalan sempit hingga mengakibatkan bumper mobil terserempet truk. Pihak Korem 061 Surya Kencana siap bertanggung jawab bila memang korban mengalami kerugian. Kita membuka peluang mediasi. Silakan datang ke Makorem, kita selesaikan. Kalau memang ada kerugian material, kami dari Korem 061 Surya Kencana mempertanggungjawabkan itu. Tapi secara immaterial kami juga dirugikan dengan pemberitaan sepihak. Hingga saat ini pemilik akun Milanta yang mengunggah rekaman video peristiwa tersebut belum dapat dikonfirmasi oleh pihak Korem. Dari Bogor, Jawa Barat, William Hidayat Ainis melaporkan. Pemirsa, sempat viral sebuah ambulans dilarang mengisi BBM di SPBU wilayah Semarang, Jawa Tengah. Pihak Pertamina menyebut ambulans tersebut melanggar prosedur. Ini ambulans tidak boleh mengisi solar karena SOP-nya seperti itu. Viral di media sosial sebuah ambulans di antrean pembelian solar di SPBU Semarang, Jawa Tengah dengan keranda yang telah dikeluarkan. Ambulans tersebut mengaku dilarang mengisi BBM. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Pertamina menyatakan ada pelanggaran prosedur karena sopir ambulans tersebut bermaksud membeli BBM subsidi dengan meminjam QR Code kendaraan di depannya. Meski demikian, pihak Pertamina justru memberikan voucher gratis sekaligus meminta pihak ambulans melakukan pembenahan dokumen kendaraan. Dan berniat untuk meminjam QR Code di mobil yang ada di depannya. Dan ini tentu saja tidak diperbolehkan karena QR Code ini hanya berlaku untuk satu nomor kendaraan atau nopol yang melekat di kendaraan masing-masing. Untuk itu, terkait dengan kejadian ini, kami memberikan bantuan berupa BBM non-subsidi yaitu Pertamina Dex. Dari penelusuran Pertamina diketahui mobil ambulans tersebut juga belum memperpanjang pajak nomor polisi kendaraan 5 tahunan.
Padahal pendataan QR Code terhubung dengan data Korlantas Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang pria melakukan aksi premanisme disertai pemukulan terhadap seorang pedagang martabak di kawasan Pamengpe, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi premanisme tersebut pun viral di media sosial. Seorang pria yang diduga preman ini melakukan pemalakan disertai pemukulan terhadap seorang pedagang martabak di kawasan Pamengpe, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi premanisme ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kejadian berawal ketika korban mendatangi pelaku yang kemudian meminta dibuatkan martabak. Namun kemudian pelaku marah karena martabak yang diberikan hanya dibungkus dengan plastik hingga akhirnya pelaku memukul korban. Usai videonya viral dan berbekal laporan warga, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku kurang dari 24 jam. Dari hasil pemeriksaan, motifnya karena pelaku emosi. Korban memberikan martabaknya hanya menggunakan plastik tanpa menggunakan kotak kertas. Minta dengan memaksa untuk dibuatkan martabak rasa keju. Setelah dibuatkan, hanya kemasannya waktu itu dibungkus dengan plastik. Si sektor ini tidak terima dengan kemasan plastik dan dia merasa tidak dihargai oleh si penjual martabak tersebut. Langsung dia melakukan pemukulan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal penganiayaan dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengasuh balita berinisial NB ditetapkan sebagai tersangka karena telah memberikan obat keras kepada anak balita berusia 2 tahun. Akibat perbuatannya, anak balita mengalami pembengkakan pada wajah hingga dilarikan ke rumah sakit karena tidak mau makan. Pemakaiannya setiap apa? Pas apa? Kamu kasihkan pas apa? Pas tidak mau makan. NB, seorang babysitter atau pengasuh balita ini mengakui perbuatannya kepada polisi usai memberikan obat keras kepada balita 2 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka sengaja memberikan obat keras berjenis dexamethasone dan pornisi untuk mempermudah pekerjaannya sehingga memberi efek penambah nafsu makan kepada balita. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Kalau dia susah makan, kamu kasih. NB mulai mengasuh anak balita sejak usia 5 bulan hingga usia 2 tahun 3 bulan. Awalnya selama mengasuh tidak terjadi apa-apa. Namun ketika memasuki bulan ke-16, korban mulai sering mengalami muntah setelah makan. Sekitar Agustus 2023, korban mulai melakukan terapi karena anak mengalami kegemukan dan pembengkakan pada tubuh dan wajah. Selama masa terapi, orang tua korban pun curiga menemukan adanya pil yang diberikan kepada anaknya selama hampir setahun lamanya. Obat keras ini dibeli tersangka secara online. Disampaikan oleh pelaku ini alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk, gitu. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Hingga kini polisi telah memeriksa 12 orang saksi dan telah menetapkan NB sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kelebihan kapasitas jembatan penghubung danau buatan di Taman Candika, Kota Medan, Sumatera Utara ambruk. Akibatnya puluhan pengunjung tercebur ke danau sedalam 8 meter. Puluhan pengunjung Taman Candika Medan tercebur ke danau buatan akibat tali jembatan terputus dan ambruk. Para pengunjung pun histeris sambil memegang erat besi jembatan agar tidak tenggelam. Mengetahui kejadian ini, tim penyelamatan dibantu sejumlah pengunjung lainnya langsung berupaya mengevakuasi para korban. Menurut petugas, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 sore saat para pengunjung hendak pulang dengan melintasi jembatan penghubung tersebut. Naas diduga kelebihan beban, tali jembatan putus hingga para pengunjung terjatuh ke danau sedalam 8 meter. Setelah 30 menit, total 50 orang mulai dari anak-anak hingga para orang tua berhasil diselamatkan. Putus. Oh, terputus deh ya jembatannya. Ada yang terluka atau gimana?
terluka, kayaknya luka-luka ringan lecet aja sih. Pasca kejadian, jembatan ditutup dan tidak boleh digunakan kembali. Sementara polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendataan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, smelter baru PT Freeport Indonesia Gresik, Jawa Timur terbakar. Beruntung tidak ada pegawai yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat terjadi di unit asam sulfat smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Tim gabungan pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Gresik dan tim tanggap darurat PT Freeport bergerak cepat ke lokasi untuk menangani kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat ini akhirnya bisa dikendalikan pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Seluruh karyawan telah dipastikan aman dan tidak ada cedera yang dilaporkan. PT Freeport Indonesia akan melakukan asesmen dari kerusakan yang terjadi dan evaluasi terkait penyebab utama kebakaran. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.